Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak selengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita uraikan pada pagi ini fikih 3 sujud ya. Berbicara tentang 3 sujud ya, yang kita maksudkan adalah yang pertama sujud sahwi ya. Ini sujud yang dilakukan saat sholat ya. Kemudian yang kedua sujud tilawah. Ini sujud yang kita lakukan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat gitu. Dan yang ketiga sujud syukur ya. Nah, ini umumnya kita lakukan di luar sholat ya. Walaupun ada beberapa ulama yang juga mengatakan sujud yang kita lakukan setiap hari saat sholat itu juga bisa diniatkan sebagai sujud syukur ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan tentang sujud sahwi ya. Sujud sahwi ya, dari 2 kata, sujud dan sahwi ya. Nah, sujud seperti mana definisi para ulama adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di atas 7 ruas ya. Itu definisinya. Ruas yang pertama adalah dahi ya. Hidung ini termasuk sunnah muakkadah, bukan termasuk rukun ya. Kemudian kedua telapak tangan ya, kemudian 2 lutut dan kedua ujung jari kaki kanan maupun kiri ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang sahih, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan oleh Allah sujud di atas 7 ruas ya. Nah, maka jika satu saja di antara 7 ruas ini tidak mengenai tempat sujud, maka tidak sah sujudnya ya. Adapun hidung, ini sunnah muakkadah, jadi sangat ditekankan. Bahkan nanti kalau kita berbicara sujud sahwi, Al-Imam Syafi'i termasuk yang berpandangan muslim-muslimah yang sujud tidak kena hidung diganti dengan sujud sahwi, kata beliau ya. Saking pentingnya dan urgennya sujud itu mengenai hidung ya. Nah, kalau orang Arab mereka hidungnya mancung-mancung ya. Jadi biasanya tidak ada masalah, tidak ada isu soal sujud ya. Kalau mereka kena dahinya pasti kena hidungnya itu ya, karena lebih mancung hidung daripada dahinya gitu ya. Kalau kita ya rata-rata orang Asia itu mancung ke dalam ya. Nah, jadi memastikan bahwa tatkala sujud maka agak ditekan hidungnya agar juga mengenai tempat sujud ya. Nah, tapi kalau ada anak ponakan yang boleh jadi kadangkala sujudnya tidak mengenai hidung, maka tetap sah sholatnya. Hanya saja perlu diingatkan bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan dia termasuk sunnah muakkadah ya, tidak termasuk rukun, tidak termasuk bagian yang wajib kena tempat sujud, namun sangat dianjurkan. Yang kedua perkataan sahwi ya. Nah, sahwi ini dari bahasa Arab saha yashu, artinya lupa atau lalai. Jadi kalau kita lalai atau lupa, dalam bahasa Arab disebut sebagai saha atau yashu ya. Juga ada kalimat nasya, yansa. Ini 2 kata yang sinonim ya, sama artinya, hanya penggunaan saja berbeda. Maka kalau disebut sujud sahwi, sujud yang dilakukan untuk mengganti yang kita lupakan dalam sholat gitu. Itu definisi para ulama ya terkait dengan sujud sahwi ya. Kemudian yang kedua, kita akan uraikan tentang hukumnya, Bapak Ibu sekalian. Apa hukum melakukan sujud sahwi ya? Maka umumnya kata para ulama, sujud sahwi hukumnya sunnah muakkadah ya. Sunnah
yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Ya, kalau dikatakan sunnah, artinya dia utama dilakukan dan jika ditinggalkan tidak berpengaruh apapun pada ibadah sholat kita. Jadi kalau seandainya kita melakukan satu kekeliruan dalam sholat, mengganti dengan sujud sahwi, mendapatkan pahala. Tapi jika lupa, ya, maka tidak ada konsekuensi apapun. Sepakat para ulama, sholatnya tetap sah, gitu. Ya, nah, ini terkait dengan sujud sahwi. Imam Ahmad, ini salah seorang ulama Ahlus Sunnah, muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan kami hafal 5 perkara yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama kata beliau sujud ketika salam pada rokaat yang kedua, ya, sujud ketika salam pada rokaat yang kedua. Yang kedua, sujud ketika salam pada rokaat yang ketiga. Ya. Kemudian ketika menambah rokaat, kemudian ketika mengurangi rokaat, dan ketika bangkit dari rokaat kedua tanpa duduk dan membaca tasyahud. Gitu. Ya. Artinya kata beliau, 5 keadaan ini atau 5 situasi ini salah satu sebab kita dianjurkan melakukan sujud sahwi, ya. Nah, jadi kata beliau kami akan sujud pada 5 keadaan tadi, ya. Yang pertama kata beliau ketika salam pada rokaat yang kedua, ya, artinya ada orang yang sholat harusnya sholat maghrib atau sholat isya 3 atau 4 rokaat, ya, tapi pada rokaat yang kedua lebih dulu salam, lupa kalau masih ada rokaat yang belum tertunaikan. Nah, kalau dia terlanjur salam, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, sujud ketika salam pada rokaat yang ketiga, sama, ya, ketika dia harusnya 4 rokaat, zuhur, asar atau isya, rokaat yang ketiga sudah terlanjur salam dan baru ingat, maka diganti dengan sujud sahwi. Kemudian ketika menambah rokaat, nah, menambah rokaat sengaja, apa hukumnya sekalian? Sengaja menambah rokaat, berdosa dan batal sholatnya. Ya, ini kita sedang membicarakan yang tidak disengaja. Ya, jadi jangan coba-coba nambah rokaat, gitu. Menambah rokaat, ya, dengan sengaja pada rokaat-rokaat sholat yang telah mu'tamad, ya, zuhur 2 rokaat, ya, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Maka itu rokaat yang telah mu'tamad, telah dikunci, ya, tidak lagi ada perbedaan dan perdebatan soal itu, ya. Walaupun sebelum hijrah ke Madinah, rokaat sholat itu 2 rokaat, ya, sebelum menjadi 4 rokaat. Tapi begitu hijrah ke Madinah, maka sepakat para ulama jumlah rokaat yang ada pada setiap sholat seperti mana yang kita amalkan pada hari ini, ya. Dari ada yang 2, 3 atau 4 rokaat. Maka menambah dengan tidak sengaja, ya, konsekuensinya sujud sahwi. Atau mengurangi rokaat, tidak sengaja juga, gitu. Tidak sengaja mengurangi rokaat, maka diganti dengan sujud sahwi. Atau bangkit dari rokaat kedua tanpa duduk dan tanpa membaca tasyahud, gitu. Lupa kita duduk tasyahud, langsung ke rokaat yang ketiga, sama, diganti dengan sujud sahwi. Al-Imam Al-Khattabi kata beliau, dalil yang mu'tamad menurut ulama mengenai 5 perkara di atas ini riwayat yang sahih, ya, di antara sahabat yang meriwayatkannya Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, ini salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa, salah satu dari 5 qari dan ulama di kalangan sahabat, gitu. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Ada Abu Hurairah, ini juga sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhrin, ya, gelar beliau Abu Hurairah. Ada Ibnu Buhainah dan Imran Ibnu Al-Husain. Ini diantara para sahabat yang merawikan pedoman terkait dengan sujud sahwi, ya. Nah, diantara dalilnya Bapak Ibu sekalian, hadis Imam Muslim, di mana Nabi bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Kalau kalian merasa satu keraguan dalam salat. Contoh, kam shalla thalathan am arba'an. Dia ragu salatnya sudah 3
baru 3 atau sudah 4 rakaat, ragu ya. Maka apa kata Nabi? Fal yatrah asyakka, maka pertama hilangkan keraguan, wal yabni ala ma istaiqana, kemudian pilihlah apa yang paling meyakinkan. Jadi kalau antara 3 atau 4, mana yang paling meyakinkan? Yang kecil atau yang besar? Yang kecil, artinya jumlah yang sedikit. Yang 3 yang sudah pasti, yang 4 masih meragukan, gitu ya. Jadi kata Nabi, tinggalkan yang meragukan, pilih yang meyakinkan, gitu. Maka kalau ada keraguan-raguan, kita tidak pasti, maka pilih yang paling kecil atau yang paling sedikit jumlah rokaatnya. Beda kalau kita mungkin ragu tapi akhirnya yakin, atau lebih namanya az-zannur rajih. Jadi ada semacam kecondongan bahwa kita 4 rakaat, maka kata para ulama itu boleh, itu telah menjadi pilihan. Maka tidak ada ketentuan dan penekanan untuk melakukan sujud sahwi kalau dia sudah sampai az-zannur rajih ya. Nah, jadi sujud sahwi ini biasa dilakukan dalam kondisi memang kita itu masih 50-50 gitu ya. Jadi keraguan-raguannya gitu. Ini sudah 4 atau baru 3. Nah, kalau sudah bimbang dalam kondisi ini, disarankan pilih yang paling sedikit rokaatnya, kemudian nanti di akhir kita ganti dengan sujud sahwi. Kemudian kata Rasulullah, summa yasjudu sajadataini qabla ay yusallim. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Nah, pada hadis Imam Muslim ini, itu Nabi menyarankan kita atau memerintahkan kita sahwinya sebelum salam. Walaupun nanti kita akan jelaskan, ulama juga berpandangan ada opsi sujudnya setelah salam. Nah, kita akan jelaskan dan berikan panduannya. Fa in kana shalla khamsan, kalau seandainya dia lebih akhirnya sholatnya, jadi kan tadi ragu 3 atau 4, ternyata lebih, maka kelebihan itu menambal kekurangan dalam sholatnya gitu. Dan kalau seandainya itmaman li arba'in, kalau seandainya tepat 4 rakaat, fa innahu kanata targhiman li syaitan, maka dia semacam celaan dan penghinaan kepada syaitan. Artinya ya syaitan tidak berhasil mengganggu saya dalam ibadah sholat. Artinya ada solusi yang diberikan oleh syariat untuk kita menggantinya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan dalil sujud sahwi, dan ada banyak sebenarnya dalil-dalil yang serupa dengan ini. Selanjutnya tentang hukumnya tadi kalau kita katakan mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Namun dalam pandangan ulama Hanafi, Bapak Ibu sekalian ya, dalam pandangan ulama Hanafi, ulama Hanafiyah, bahwa sahwi itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang lupa tidak melakukan sujud sahwi, pertama dia berdosa dan bisa batal sholatnya kalau dia tidak melakukan sujud sahwi. Ini pandangan ulama Hanafi. Adapun pandangan jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan tidak ya, karena memang tidak ada keterangan yang secara verbal dari Nabi mewajibkan sujud sahwi. Baik, sebelum kita rincikan apa saja sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi, Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan dulu bahwa sahwi ini kadangkala berbeda pelaksanaannya antara imam dan makmum. Artinya ada sebab-sebab tertentu yang membedakan. Yang pertama, sujud sahwi hanya wajib atas imam dan orang yang sholat munfarid yang lupa. Artinya kalau kita berjamaah sebagai imam, kalau memang imamnya lupa, maka ditekankan sujud sahwi. Tapi kalau kita sholat sebagai makmum gitu ya, dan imam tidak melakukan sahwi, sepakat para ulama makmum tidak boleh melakukan sahwi karena dianggap menyelisihi imam gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pandangan jumhur ulama. Artinya seorang makmum itu nunggu sinyal dari imam saja. Kalau imamnya sujud sahwi baru dia ikut, kalau tidak maka jangan ikut. Ini pandangan jumhur gitu ya. Walaupun nanti ada pandangan kedua dari kalangan ulama Syafi'i, terutama yang biasa melakukan kunut gitu ya. Jadi dia biasa kunut setiap subuh,
mungkin dia bermakmum kepada imam yang tidak kunut. Kayak tadi misalnya kan, kebanyakan Bandung Raya, Jawa Barat tidak kunut misalnya, ya. Nah, ada seorang makmum boleh jadi dia biasa kunut setiap subuh, bermakmum kepada imam yang tidak kunut, maka dibenarkan dia melakukan sahwi sebelum salam. Nah, ini pandangan pandangan kedua di kalangan para ulama dari mazhab Syafi'i. Kalau seandainya ada seseorang yang memang rutin melakukan kunut subuh setiap hari, gitu, ya. Nah, namun jumhur ulama tidak menyarankan, karena bagaimanapun meskipun dalam kondisi kalau dia sholatnya di kalangan orang yang kunut, ya, kalau tertinggal ganti dengan sahwi. Namun kalau bermakmum kepada imam yang tidak kunut, maka tidak dianjurkan, gitu, ya. Nah, ini dalam rangka tauhidan li sufufil muslimin, dalam rangka menjaga shaf umat Islam agar tidak terlalu banyak perpecahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sujud sahwi ini berlaku baik bagi makmum yang tamam atau makmum yang mudrik, ya. Maksudnya adalah ada makmum yang bergabung sholat sejak awal, ada yang masbuk. Maka kalaupun dia masbuk, gitu ya, boleh jadi dia masbuknya kapan? Boleh jadi sebelum salam, gitu ya, sebelum imam sujud sahwi, gitu ya. Atau dia hanya sempat boleh jadi rokat terakhir aja, gitu ya. Maka walaupun dia masbuk, ketika imamnya melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib melakukan sujud sahwi. Jadi tidak semata-mata yang ikut dari awal, begitu pula yang masbuk, gitu ya. Nah, jadi makanya misalnya ketika seorang makmum itu bergabung dengan jamaah di rokat yang terakhir atau duduk yang terakhir, ya, maka kemudian ketika itu imamnya sujud sahwi, dia wajib mengikuti, ya, diikuti dulu, barulah dia menambah jumlah rokat yang tertinggal. Jadi nggak boleh ditinggalkan, ya, karena dalam kondisi itu dia masuk kategori rukun sebagai makmum. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian kita ketahui. Selanjutnya bahwa terkait dengan sujud sahwi ini, Bapak Ibu sekalian, berlaku baik yang sholatnya berjamaah atau yang sholatnya sendiri, laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan, tidak semata-mata ketika berjamaah, tetapi juga ketika sholat munfarid atau sholatnya sendiri. Baik, tadi kita akan detailkan, ya, 5 sebab yang tadi disebutkan di awal oleh Imam Ahmad. Yang pertama, ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad ini seperti mana yang diuraikan di awal, salah satunya bagi mereka yang rutin melakukan kunut subuh, ya. Jadi kalau tertinggal tidak sengaja, diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, tasyahud awal, gitu, ya. Jadi ditinggalkan walaupun dia tidak membatalkan sholat. Kalau kita tertinggal atau terlupa, maka disunnahkan mengganti dengan sujud sahwi, gitu ya. Nah, kita pernah gambarkan Bapak Ibu sekalian, misalnya kita sholatnya zuhur, gitu ya, kita sudah terlanjur berdiri, lupa tasyahud, maka caranya biar tidak salah, kalau kita sudah memulai membaca Al-Fatihah, maka tidak disarankan duduk kembali. Karena kalau kita duduk kembali itu dianggap sudah banyak pergerakan di luar sholat, dapat membatalkan sholat. Jadi patokannya Al-Fatihah. Kalau sudah terlanjur tidak sempat duduk tasyahud, Bapak Ibu sudah terlanjur berdiri dan sudah mulai baca Al-Fatihah, lanjutkan saja sampai rokat yang keempat. Nanti sebelum salam baru sujud sahwi. Tapi ketika berdiri, terlanjur berdiri tadi, belum baca Al-Fatihah dan baru ingat, oh tadi lupa belum tasyahud, maka boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali untuk melanjutkan bacaan tasyahud, ya, sampai kemudian selesai, dan barulah dia melanjutkan berdiri rokat yang ketiga, gitu ya. Nah, ini di antara kondisi kalau kita tertinggal tasyahud. Termasuk yang tertinggal bacaan sholawat pada tahiyat awal. Bapak Ibu, kan rukun itu sebenarnya sampai bacaan syahadat saja, ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Ada sunnah muakkadah membaca Allahumma shalli ala Muhammad sebenarnya, gitu ya. Jadi sunnahkan, ditekankan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak ada uzur, kita minimal berselawat 1 kali, barulah kita berdiri, gitu ya. Tapi ulama juga sepakat mengatakan kalau kita langsung berdiri tetap sah sholatnya, karena bacaan tasyahud bukanlah bacaan sholawat pada tasyahud pertama itu bukan rukun, tapi sunnah muakkadah, ya. Selanjutnya selawat kepada keluarga Nabi, itu juga sunnah muakkadah, gitu ya. Kemudian ya termasuk juga ya pada rokaat yang terakhir. Nah, rokaat yang tahiyat akhir ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahiyat ini ada setidaknya 3 bagian. Yang pertama, tahiyat itu semacam ucapan salam atau penghormatan ta'zim kita kepada Allah. At-tahiyyatu lillah, ya, atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, ada 5 variasi bacaan tahiyat. Itu tahiyat kepada Allah. Yang kedua ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga bagian selawatnya. Itu ada 3 bagian. Nah, yang rukun itu adalah bagian tahiyat kepada Allah dan bacaan syahadatnya, gitu ya. Nah, adapun selawat itu sunnah muakkadah. Baik selawat kepada Nabi ataupun selawat kepada keluarganya, termasuk kepada keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu sunnah. Jadi tidak merupakan rukun, ya. Nah, namun walaupun dia sunnah, kalau ditinggalkan, dianjurkan kita ganti dengan sujud sahwi. Ini terutama pada tahiyat akhir, ya. Kalau tahiyat awal maka ya tidak apa-apa kalau tidak diganti dengan sujud sahwi, ya. Nah, tapi kalau pada tahiyat akhir, bacaan salawat kepada Nabi, bacaan salawat kepada keluarganya ini sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan sebagai bentuk ta'zim kita kepada Nabi dan kepada keluarganya. Ini yang pertama, ya. Jadi masuk kategori sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Yang kedua, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi ada sesuatu kalau dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan sholat, ya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian adalah i'tidal yang terlalu panjang. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiri itu kan wajib, itu tumakninah namanya, itu wajib, tapi tidak boleh panjang. Namanya ruknul qasir. Artinya kalau panjang dan disengaja membatalkan sholat. Makanya ya sesuai dengan bacaan tasbih saja. Kita baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, milkus samawati wal dan seterusnya, atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai, langsung sujud. Tidak boleh lama ketika i'tidal karena dia rukun yang pendek. Namanya ruknul qasir. Nah, kalau kita tidak sengaja, mungkin lagi mikirin sesuatu gitu ya, lupa gitu ya. Lupa lama berdirinya sebelum sujud, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi ada ruknul qasir yang kalau dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan sholat, tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan, namun disunahkan sujud sahwi. Ini sebab yang kedua, ya. Kemudian sebab yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan bacaan-bacaan. Ya, bacaan-bacaan itu kan seperti tasbih, ya. Nah, itu kadang-kala kita kan suka lupa, ya, bukan suka, artinya kadang-kala lupa. Bacaan ruku dibaca ketika sujud, bacaan sujud dibaca ketika ruku dan lain sebagainya, ya. Nah, ini dia tidak membatalkan sholat, tapi disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Itu, ya. Nah, karena dia bukan rukun namun disunnahkan, sehingga kalau kita lupa tidak sengaja dianjurkan, ya, kita melakukan sujud sahwi. Itu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad, ya. Ragu artinya kalau tadi tidak melakukan, yang keempat ini ada yang ragu, tadi sudah baca tahiyat atau belum. Nah, begitu, tadi sudah misalnya sudah bagi yang kunut, ya, sudah baca kunut atau belum gitu, ya. Nah, kalau ragu dalam hal sunnah ab'ad, itu dianjurkan juga melakukan sujud sahwi. Ini yang keempat.
sekalian. Ragu kita sudah melakukan atau belum melakukan sunnah ab'ad. Ini beda dengan poin yang pertama ya. Kalau poin pertama memang dia meninggalkan. Kalau yang keempat ini ragu, sudah atau belum. Juga dianjurkan melakukan sujud sahwi. Dan yang kelima ya, melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tambahan atau kekurangan, menambah rokaat ya, mengurangi rokaat dan lain sebagainya tidak sengaja, maka diganti dengan sujud sahwi. Baik, nah sekarang kapankah kita melakukan sujud sahwi? Nah sekalian, setidaknya ada 4 pandangan para ulama. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kaifiatnya. Ini posisi kapan kita akan sujud. Dalam pandangan ulama Hanafi setelah salam, ya mau kurang mau lebih dalam sholat, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru sujud sahwi. Ini dalam pandangan ulama Hanafi. Yang kedua, dalam mazhab Maliki, kadangkala sebelum salam, kadangkala setelah salam. Nah, jadi kalau kekurangan, maka sahwinya sebelum salam. Kalau kelebihan rokaat, kelebihan sujud, gitu ya, maka sahwinya setelah salam. Nah, dibedakan sesuai dengan kekurangan atau kelebihan. Imam Syafi'i ya seperti Imam Abu Hanifah satu pandangan aja. Cuma kalau Imam Abu Hanifah setelah salam, kalau Imam Syafi'i sebelum salam. Mau lebih, mau kekurangan, sahwinya sebelum salam. Gitu. Nah, kalau Imam Ahmad bebas memilih, kata beliau. Yang mau sahwi sebelum salam silakan, yang mau setelah salam silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekilas ini nampaknya simpel-simpel saja, tapi sebenarnya agak rumit. Ya, kenapa? Karena ada detailnya. Dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu sekalian, karena dia dilakukan setelah salam, maka ada 2 kali bacaan tasyahud akhir dan 2 kali bacaan salawat. Jadi setelah kita salam setelah kita tahiyat yang pertama gitu ya, sampai fil alamina innaka hamidun majid, kan salam tuh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita sahwi 2 kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tidak langsung salam, tapi mengulang tahiyat lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terbayang Bapak sekalian? Jadi kalau kita sudah sholat subuh kayak tadi ya, kita pengen ikut pandangan Hanafi, sahwinya setelah salam, maka salam dulu 2 kali, kemudian sujud sahwi 2 kali, duduk, itu nggak langsung salam, tapi tahiyat kembali. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu sampai fil alamina innaka hamidun majid, baru salam. Jadi lebih panjang kalau pandangan ulama Hanafi. Gitu, ya. Nah, kalau mazhab Maliki, ya tadi kata beliau, kalau terjadi kekurangan, maka sahwinya sebelum salam, ya, sebelum salam. Kemudian kalau terjadi kelebihan, sahwinya setelah salam, gitu ya. Nah, dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu sekalian, tidak ada tambahan tahiyat. Tidak ada tambahan tahiyat, artinya langsung salam. Jadi begitu misalnya anggap saja kelebihan, ya kelebihan misalnya 5 rakaat sholat asar, maka setelah salam dia sahwi 2 kali, kemudian duduk dan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jadi tetap ditutup dengan salam. Kemudian dalam madhab Syafi'i, ya kita udah paham ya, umumnya kita memakai pandangan Syafi'i. Baik terjadi kekurangan atau kelebihan, sahwi yang kita lakukan itu sebelum salam. Jadi pada bacaan fil alamina innaka hamidun majid, Allahu akbar, kita sahwi 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan tidak mengulang tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Jadi itu dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam pandangan mazhab Hambali, ya karena dia tidak ada ketentuan harus sebelum salam atau setelah salam, diberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Ya, jadi umumnya
kalau sahwi itu kita lakukan setelah salam, konsekuensinya dalam pandangan Abu Hanifah dan pandangan Imam Malik, tahiyatnya dalam pandangan Imam Abu Hanifah, salam dan tahiyatnya 2 kali. Jadi mengulang tahiyat dulu baru salam. Adapun pandangan jumhur, maka setelah kita sujud sahwi 2 kali tidak ada kewajiban membaca tahiyat kembali gitu. Ya, ini setidaknya Bapak Ibu punya wawasan ya, kita mengamalkan misalnya umum pakai cara Imam Asy-Syafi'i, tapi kita juga mentoleransi kalau ada pandangan yang berbeda gitu ya. Apa yang kita baca ketika sahwi Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita baca ketika sahwi? Maka jumhur ulama mengatakan bacaan sujud sahwi itu sama seperti bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Itu yang kita baca. Tetapi Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kata beliau, juga banyak riwayat di kalangan para ulama boleh membaca tasbih subhana man la yanamu wala yashu. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian, tidak ada masalah. Karena tasbih dan doa dalam sholat selama berbahasa Arab maka dia diperbolehkan ya. Nah, jadi tidak ada masalah kalau seandainya membaca bukan pada bacaan yang lazim dibaca ketika sujud ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan sujud sahwi ya. Maka nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di akhir. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah Bapak Ibu sekalian, ini adalah sujud yang kita lakukan tatkala membaca ayat sajadah ataupun mendengarkannya. Membaca atau mendengarkan, gitu ya. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat apakah termasuk yang tidak sengaja mendengarkan atau yang sengaja mendengarkan. Kan kadang-kala kita kalau lagi umroh misalnya, kan kadang lewat di sebuah toko gitu ya, itu kan ada nyetel surah tertentu, ada sajadahnya. Kita nggak niat dengar, tapi terdengar. Apakah juga dianjurkan melakukan sujud tilawah atau tidak? Nah, ini ada khilaf Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal ini ya. Detailnya dalam mazhab Hanafi, hukumnya wajib bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya, gitu ya. Nah, jadi tapi dalam mazhab Hanafi ini tidak semata-mata orang yang berniat. Orang yang tidak berniat pun juga diwajibkan melakukan sujud tilawah, gitu ya. Nah, jadi kalau dari segi hukum, ulama Hanafi mengatakan wajib, namun jumhur mengatakan sunnah. Artinya kalau ada orang yang membaca ayat sajadah dan kita mendengarkan, sunnah kita melakukan sujud tilawah. Tapi jika tidak melakukan, tidak berdosa. Ini pandangan kebanyakan para ulama. Walaupun Imam Abu Hanifah berbeda, beliau mengatakan berdosa kalau ada orang membaca ayat sajadah atau mendengarkannya, tapi dia tidak sujud, maka dia berdosa. Jadi ada 2 pandangan di kalangan para ulama, gitu ya. Jadi kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau ulama Hanafi dan Syafi'i mengatakan sama saja. Baik orang yang mendengar atau membaca, sengaja atau tidak sengaja, maka diperintahkan melakukan sujud tilawah. Nah, pandangan pertama ini artinya walaupun kita tidak berniat, tetap disarankan sujud tilawah. Nah, adapun pandangan ulama Maliki dan ulama Hambali ya, ini disunnahkan bagi orang yang memang berniat mendengarkan. Kalau memang dia berniat mendengarkan, baru disunnahkan sujud tilawah. Tapi kalau dia tidak sengaja, tadi kayak lewat di depan sebuah toko, tidak sengaja mendengarkan, dan pas misalnya wasjud waqtarib misalnya gitu ya, maka dalam pandangan ulama Maliki, ulama Hambali tidak ditekankan untuk sujud tilawah, karena yang ditekankan itu dalam pandangan kedua madhab ini hanya yang berniat mendengarkan, sengaja mendengarkan. Kalau yang tidak sengaja tidak disarankan. Kemudian persyaratan sujud tilawah Bapak Ibu sekalian, umumnya kata para ulama itu sama seperti sholat. Jadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci pula dari najis, baik pada badan, pada pakaian, serta menutup aurat, menghadap kiblat dan berniat.
gitu ya. Jadi sama seperti sholat, gitu ya. Nah ini persyaratan terkait dengan sujud tilawah, gitu ya. Nah berbeda nanti kalau kita bicara yang ketiga, sujud syukur, gitu ya. Nah ini nanti kata para ulama persyaratannya tidak sama seperti mana sujud tilawah ataupun sujud dalam sholat. Jadi tidak ada kewajiban seperti harus tidak berhadas, harus sudah berwudu dan tidak ada najis, gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian persyaratan sujud tilawah. Jadi kalau seandainya punten ya, ibu-ibu di rumah misalnya nyetel kaset gitu ya, atau mendengarkan satu audio, ada ayat sajadahnya, kalau sedang haid atau sedang nifas atau sedang janabah, maka tidak boleh melakukan sujud tilawah. Begitu pula kaum laki-laki yang sedang janabah ya, mungkin belum mandi junub, maka tidak boleh melakukan sujud tilawah. Karena kata para ulama, sujud tilawah ini sebenarnya masuk kategori sholat. Masuk kategori sholat. Jadi dia tidak boleh dilakukan dalam kondisi berhadas, gitu ya. Baik, kita bagian yang terakhir sekalian ya. Sujud syukur, Bapak Ibu sekalian, sunnah menurut pandangan mayoritas para ulama. Satu-satunya ulama yang mengatakan makruh melakukan sujud syukur itu Imam Malik bin Anas. Jadi ulama Maliki, jadi punten Bapak Ibu sekalian, umumnya ya bahwa dalam pandangan ulama Maliki tidak disyariatkan melakukan sujud syukur dalam kondisi gembira sekali gembira apapun yang kita alami gitu ya. Jadi dalam pandangan ulama Maliki, sujud syukur itu dilakukan berbarengan dengan sujud dalam sholat. Jadi kita berniat ketika sujud itu plus kita berniat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada syariat untuk sujud syukur yang khusus seperti mana pandangan kebanyakan para ulama gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan sujud syukur, dan kata para ulama sujud syukur dia tidak dipersyaratkan suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Artinya dalam keadaan tertentu memang lebih utama kita sujud itu dalam keadaan suci. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada satu kegembiraan atau satu hal yang membuat kita gembira atau senang ya, bersyukur dengan suatu anugerah yang Allah berikan, kita dianjurkan sujud gitu ya. Nah kalau bisa dalam keadaan yang suci, tidak berhadas, hadas kecil, hadas besar, berwudu dan menghadap kiblat. Namun dalam kondisi tertentu misalnya boleh jadikan kita mendapatkan kabar gembira itu kan dalam kondisi yang kita tidak duga-duga ya. Mungkin mohon maaf ya, ada yang masih sedang haid, ada yang sedang nifas ya, mungkin sedang janabah atau yang tidak berwudu ya. Maka kata para ulama diperbolehkan kita sujud meskipun dalam kondisi masih berhadas gitu ya. Nah, jadi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau sujud tilawah di antara doa yang Nabi ajarkan ya adalah, atau tasbih yang dibaca adalah bacaan doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan beberapa variasi bacaan ketika sujud tilawah. Nah, adapun sujud syukur bacaannya tidak ada bacaan yang khusus. Kita boleh membaca dengan bacaan sujud yang biasa kita baca atau doa-doa yang lain, asal tetap dalam bahasa Arab kalau kita ingin melafalkan ya, ingin membunyikan. Tapi kalau tidak ingin membunyikan, maka dia boleh diungkapkan dalam bahasa apapun, termasuk dalam bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan seputar 3 sujud ya. Semoga memberikan gambaran dan pedoman kepada kita semua. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah jika umur panjang bertemu lagi di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.